sudut pandang mahasiswa. Betul banget, lewat podcast ini kita pengen ngobrol bahas hal-hal yang benar kita rasain sebagai mahasiswa, bukan cuma teori doang. Perkenalkan, saya Anggi. Dan saya Nurul Asfia. Kami akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan dalam obrolan seputar kreativitas, seni, dan teknologi di kalangan mahasiswa. Nah, biar obrolannya makin seru, kita sudah ditemani oleh dua narasumber. Langsung saja kita sapa. Halo. Perkenalkan, nama saya Yudi Resa. Senang bisa ngobrol santai di podcast kali ini. Hai guys, perkenalkan nama saya Nur Fatima. Semoga obrolan hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kita mulai dari hal yang paling sering kita dengar. Banyak mahasiswa itu bilang, aku nggak kreatif. Menurut kalian bagaimana dengan pernyataan itu? Menurut aku sih itu dari cara pandang kita ya. Banyak orang yang berpikir kalau kreativitas itu hanya untuk orang seni. Bagaimana orang seni itu untuk menghasilkan barang. Tapi kreativitas itu adalah menurutku kemampuan berpikir secara fleksibel. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi dari masalah kita. Berarti mahasiswa itu sebenarnya kreatif ya, tapi dia nggak sadar aja. Nah, betul. Sebenarnya mahasiswa itu kreatif banget. Nah, contoh kecilnya kayak dosen tiba-tiba kasih tugas mendadak. Nah, sering kan terjadi kan? Ya. Nah, itu kita itu dilatih ke kreatif, bagaimana berpikir untuk secara cepat menyelesaikan tugas kita, bagaimana jawaban yang tepat begitu. Itu sudah termasuk kreatif. Kalau begitu, kalau kita pikir-pikir, itu kejadian di setiap semester ya? Betul. Betul. Nah, dari bagaimana cara kita menyusun waktu kita untuk kuliah, organisasi, kerja tugas, itu juga udah termasuk kreatif. Jadi kreativitas itu bukan soal hasil keren atau enggak ya, tapi proses berpikirnya. Betul. Kreativitas itu lebih ke skill. Nah, skill itu bisa dilatih loh. Nah, kalau kreativitas sering dikaitkan dengan seni. Tapi biasanya di dunia akademik itu, seni biasanya dianggap nggak penting. Nah, gimana menurut kalian itu? Justru seni itu membantu akademik. Seni bukan cuma soal keindahan, tapi cara menyampaikan pesan supaya lebih mudah dipahami. Bisa nggak kamu tuh berikan contoh dalam perkuliahan? Contohnya ya, misalnya kayak presentasi, slide yang visualnya rapi, terus strukturnya jelas, biasanya mudah dipahami. Tapi daripada slide penuh dengan teks. Betul. Aku punya pengalaman nih. Kayak biasa itu kan mahasiswa kayak malas kan ngedit PPT itu. Teksnya itu lebih PPT-nya itu full teks. Nah, nilainya itu bisa dikurangi sama dosen karena menurut dosen itu kayak kurang kreatif, dan tanggapan teman-teman itu kayak boring, kayak membosankan gitu sih. Berarti seni itu juga termasuk efektivitas komunikasi ya? Betul, prinsip seni seperti keseimbangan, konteks dan penekanan itu membantu audiens fokus ke poin penting. Dan itu sebenarnya kepake nggak sih ke semua jurusan nggak sih? Iya nggak sih? Nah, betul, kepake banget. Apalagi kita kan informatika nih, jurusan konsentrasi multimedia, kepake banget gitu. Iya, itu itu banget. kepake banget itu kalau ini. Apalagi kayak ada mata kuliah kita yang visual studio, desain grafis, itu kepake banget loh seni itu. Terutama di desain kan? Nah, Iya, betul, kalau di betul. desain itu kreativitas sama seni itu kepake banget kan? Betul. Betul banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknologi. Apa peran teknologi audio visual menurut kalian itu untuk mahasiswa itu apa perannya? Teknologi audiovisual itu kayak memudahkan proses belajar. Sekarang kan mahasiswa bisa belajar lewat video, podcast, animasi, kayak bukan di buku teks saja gitu.
sama toh mahasiswa juga sekarang bukan cuma jadi penonton saja. Benar. Kita juga bisa jadi pembuat konten. Nah, betul itu. Konten-konten yang sekarang itu yang viral, FB Pro. Nah, itu cocok. Kayak kita kan jurusan informatika nih. Ada mata kuliah yang audio video. Nah, kita bisa implementasikan itu materi-materi yang kita dapat untuk bikin konten-konten yang menarik kayak bikin video sinematik. Nah, bisa itu untuk dikasih masuk di FB Pro, TikTok. Nah, dapat view, dapat uang juga kita. Bisa kita juga ikut TikTok affiliate kan? Nah, itu. Kita bisa dapat uang di situ, kita bisa Cuman mengimplementasikan. Nah, itu. Iya benar, selama itu tujuannya itu baik, jelas gitu. Nah, anu juga ini, jangan bikin konten yang negatif kayak hina-hina kayak pembulian tuh jangan ya. Iya, apalagi yang kayak mengajak hal-hal yang tidak baik begitu. Apalagi yang lagi viral-viralnya Nah, gitu. apalagi konten-konten viralkan orang. Ini orang kayak sedikit-sedikit diviralkan gitu kayak banyak sekali kan sekarang gitu. Ini dihindari, ini bikin konten yang lebih menarik gitu. Yang berguna gitu loh. Apalagi konten edukasi untuk mahasiswa atau materi-materi, bikin materi yang unik-unik begitu. Berarti itu teknologi itu juga banyak dampak positifnya ya bagi mahasiswa. Terus teknologi juga bisa memperluas cara mahasiswa dalam mengekspresikan idenya, terus bisa mengekspresikan dirinya sendiri kan. Nah, betul. Ya, selama digunakan dengan tujuan jelas nggak sih? Iya. Nah, kalau nggak jelas juga nggak bagus. Bagus, apalagi zaman sekarang Zaman ya. sekarang itu banyak sekali anak-anak yang memanfaatkan teknologi itu ke hal-hal yang negatif kayak bermain game online itu kayak buang-buang waktu gitu. Jangan manfaatkan teknologi itu kayak menghasilkan uang atau bikin hal yang kreatif yang bisa membangun semangat kita lagi. Kalau hobi kita kayak bikin main game tuh bisa kayak dikontenin gitu kan dapat uang gitu. Nah, Bisa. Kalau game kan kayak ya ada kan juga yang jadi apa? Streamer. Streamer. Yang sampai lomba-lomba banyak. Apalagi kalau kita ada jiwa-jiwa pebisnis yang kayak mau jualan gitu kan, kita cocok banget konten bikin yang bagus gitu. Menurut kalian nih, kalau dampak langsung ke mahasiswanya itu apa yang paling terasa? Nah, yang paling terasa itu skill yang cuma awalnya kita pakai kerja tugas tuh. Nah, di dunia kerja nanti kalau kita sudah tamat misalnya, atau sekarang pun bisa dipakai nih kalau kita mau kerja tuh bikin konten-konten yang kreatif kayak streamer kah atau bikin video jualan. Nah, itu cuan banget untuk mahasiswa sih. Nah, kan itu dampak-dampak yang baiknya nih. Pasti ada juga kan tantangannya dalam hal itu. Ada dong. Teknologi juga membawa distraknya. Yang kalau nggak dikontrol malah bikin kita kurang fokus. Jadinya begitulah. Jadi kuncinya ada di cara penggunanya aja nggak sih? Nah, betul. Kalau misalnya kita bikin konten itu ada sebagian orang yang pro kontra gitu kan. Biasa mereka yang kontra itu kayak menghujat gitu kayak bikin down, kayak kita kayak kurang semangat untuk bikin video-video yang kreatif yang lain gitu. Jadi bikin down gitu kayak. Jadi harus seimbang ya begitu antara yang baik dan buruknya kan. Nah, manfaatkanlah ya sesuai dengan apa yang kita jalani gitu, jangan sampai kelebihan gitu. Pokoknya harus seimbang dan punya tujuannya. Tujuannya yang positif ya, jangan negatif. Nggak Ya boleh dong. dong. Apalagi lagi. Nah, sebelum kita tutup, adakah satu pesan singkat dari kalian untuk mahasiswa? Ada sih pesan tuh teman-teman yang nonton podcast ini ya, jangan takut mencoba, kreativitas itu bisa dilatih mulai dari tugas kuliah misalnya gitu. Gunakan teknologi sebagai alat belajar dan berkarya, bukan sekedar hiburan. Tapi kalau ada uangnya sih nggak apa-apa. Untuk menghasilkan uang ya. Ya. Sekarang butuh uang.
merupakan hal terpisah, tapi saling mendukung dalam kehidupan mahasiswa. Nah, dan untuk para narasumber, saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi di dalam acara podcast ini. Iya, Sama-sama. senang juga. Senang bisa ngobrol-ngobrol santai. Senang ngobrol sama teman-teman ini. Oke, saya Nurul Aspia. Dan saya Anggi, pamit undur diri. Bye. Akhirnya.